Harta adalah amanah. Jadikan ia pahala yang berlipat ganda dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji sebuah tema bersedekah dengan harta yang paling dicintai. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa memberikan dan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Imran ayat ke-92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam kitab Jami' lil Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat tadi dengan menyebutkan bahwa Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya kalian tidak akan bisa meraih apa yang kalian inginkan, kecuali jika kalian mampu meninggalkan sesuatu yang menyenangkan kalian. Dan kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan, kecuali kalian bersabar dengan sesuatu yang kalian tidak senangi. Sedangkan menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ayat ini turun berkenaan dengan sahabat mulia Abu Talhah radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang Ansor yang paling banyak memiliki pohon kurma di Madinah. Dan harta yang paling ia sukai, harta yang paling ia cintai adalah perkebunan Bayruha yang terletak di depan Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW sering masuk ke dalamnya, hanya sekedar untuk meminum air segar di dalamnya. Maka tatkala ayat ini turun, yaitu surat Al-Imran ayat ke-92, Abu Talha segera datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, sungguh wahai Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah perkebunan Bayruha ini. Dan saya sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan, wahai Rasulullah, engkau letakkan pada tempat yang engkau pandang sesuai. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mendengar pernyataan yang diucapkan Abu Talhah tadi, Baginda mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bakhin, bakhin. Inilah harta yang membawa keuntungan. Inilah harta yang membawa keuntungan. Dan saya telah mendengarnya. Sebaiknya engkau berikan kepada saudara-saudara kamu. Sebaiknya engkau berikan kepada saudara-saudaramu." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyebutkan bahwa kata bakhin atau bahi atau bah adalah suatu perkataan yang biasanya diucapkan oleh orang-orang Arab ketika kagum dan memuji suatu perbuatan. Kemudian setelah mendengar apa yang Rasulullah SAW perintahkan tadi, maka Abu Talhah berkata, akan saya laksanakan hal itu wahai baginda mulia. Kemudian Abu Talhah membagikan kebun tersebut kepada sanak saudaranya. Sungguh, ini merupakan sebuah gambaran manusia mulia yang patut kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian disebutkan juga bahwa Thabit bin Dahdah memiliki kebun yang sangat indah dan kebun yang sangat bagus. Diisi oleh 600 batang kurma yang berkualitas terbaik saat itu. Dan begitu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat ke-11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang terbaik? Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya dengan pahala yang banyak sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas ia bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala ingin meminjam dari hamba-Nya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Benar." Dan spontan saat itu juga Thabit bin Dahdah mengacungkan tangannya seraya berkata, "Ulurkan tangan Anda wahai baginda mulia." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya, langsung disambut oleh Thabit bin Dahdah seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku menjadikan Anda sebagai saksi bahwa kupinjamkan kebunku kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan Thabit sangat gembira dengan keputusannya itu. Dan dalam perjalanan pulang, dia menyempatkan mampir ke kebunnya. Dilihatnya istri dan anak-anaknya tengah bercengkrama di bawah pepohonan yang syarat dengan buah kurma yang paling indah saat itu. Dilihatnya istri dan anak-anaknya yang sedang bercengkrama di bawah pepohonan yang syarat dengan buah kurma terbaik saat itu. Dari pintu kebun, kemudian Thabit memanggil istrinya. "Wahai Ummu Dahdah, cepat keluar dari kebun ini. Karena aku sudah meminjamkan kebun ini kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan saat itu, istrinya pun segera menyambut dengan suka dan gembira atas keputusan Abu Dahdah tadi. Kemudian dia mengatakan, "Engkau tidak akan pernah rugi, wahai suamiku. Engkau akan mendapatkan keuntungan. Engkau sungguh akan beruntung," kata istrinya seraya mengeluarkan kurma yang sudah berada di dalam mulut anak-anaknya. Lantas beliau berkata, "Nak, ayo keluarkan kurma yang ada dalam mulutmu. Karena ayahmu sudah meminjamkan kebun ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Atas peristiwa tersebut, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Berapa banyak pohon yang syarat buah yang kulihat di surga atas nama Abu Dahdah." Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Itulah penggalan kisah yang menjadi ibrah dan contoh bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meneladaninya. Kemudian kisah lain yang menceritakan kedermawanan manusia mulia adalah kisah sahabat mulia Zaid bin Harithah. Suatu hari Zaid menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengendarai kuda perangnya yang bernama Sabal. Semua orang tahu, kuda ini adalah harta yang paling dicintai oleh Zaid. Ketika telah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid pun berkata, "Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kusedekahkan kuda ini." Tapi secara tidak disangka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kuda sedekah tersebut kepada putra Zaid sendiri, yaitu Usama bin Zaid. Dan melihat hal itu, Zaid menegaskan, "Wahai Rasulullah, maksudku agar kuda tersebut disedekahkan." "Ya," jawab Nabi, "sedekahmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, lihatlah bagaimana sedekah yang diberikan oleh sahabat-sahabat mulia tadi. Mereka semua bersedekah dengan harta yang paling mereka cintai. Sehingga balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pun adalah balasan yang terbaik yang diinginkan oleh semua makhluk yang ada di alam raya ini. Maka, jika kita menginginkan balasan kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan tiada tara dari sedekah yang kita berikan, maka sedekahkanlah sebagian dari harta yang kita cintai, bukan sedekah dari barang yang sudah tidak kita sukai
atau malah barang yang sudah tidak terpakai. Karena tentu sedekah dengan harta yang demikian tidaklah memiliki keutamaan sebagaimana bersedekah dengan harta yang paling kita cintai. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sedekah yang paling utama adalah menginfakkan harta yang paling dicintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diteladankan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tadi. Dan seorang ulama tabi'in bernama Atha pernah berkata, kalian tidak akan mendapatkan kemuliaan, dan kalian tidak akan mendapatkan kemuliaan Islam dan takwa sehingga kalian bersedekah dalam keadaan sehat, ingin hidup secara baik, dan takut dari kemiskinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan hati-hati kita semua untuk dapat selalu bersedekah dengan harta yang terbaik yang kita cintai. Dan mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua untuk menjadi dermawan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الهامسات إلى العاصمة ورزجي لها أصدق الأمنيات لإشراقة عذبة دائمة.